الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih membahas masalah bayanu dhammid dunia. Jadi kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu tentang masalah dunia. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadopsi surah At-Takatsur. Takatsur ini artinya apa? Takatsur itu mengumpul-ngumpul harta. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi seorang itu kapan dia kumpul harta? Ini ada dua pemahaman. Dia terus mengumpul harta sampai dia mati. Ketika dia mati, dia tidak mengumpulkan harta lagi. Pekan ke mati. Pemahaman yang kedua, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi mereka dengan bangga dengan hartanya, bahkan mereka bangga dengan nenek moyang mereka, sehingga mereka datang ke kuburan, mereka mengatakan orang tua saya dulu hebat ya. Jadi artinya apa? Dunia itulah seperti itu. Dunia seperti itu. Artinya dunia tidak lebih daripada innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Yang barusan tadi itu adalah wa tafakhurun bainakum. Jadi membangga-banggakan diri. Saya hebat, saya hebat. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi cuma sekedar keluar dari mulut saja. La'ibun ya, hanya sekedar main-main saja. Kita keluar rumah, kemudian menikmati dunia, kemudian setelah itu kita pulang tidur. Begitu terus seperti itu, terus seperti itu. Tidak ada aktivitas baru kecuali seperti itu. Paling-paling sekali-sekali kita pergi ke Malaysia, ajak luar negara, baliklah rumah. Dengan salam, aktivitas ini terus berjalan. Maka Rasulullah ketika mengadopsi ayat ini, Rasulullah mengatakan alhaakumut takatsur. Jadi alhaakumut takatsur, Rasulullah mengatakan maka orang-orang yang mengumpulkan harta itu mereka sudah lalai, kata Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan yaqulu ibnu Adam. Jadi diambil cuma sedikit saja, tidak banyak ayat itu. Jadi permulaannya saja. Kemudian Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu Adam, Bani Adam setelah dia kumpulkan hartanya, apa kata dia? Mali, hartaku. Ini yang sudah saya dapat hari ini, sekian. Sudah saya dapat seminggu sekian, sebulan sekian, setahun sekian. Dia setiap hari mengecek saham dia, mengecek ini, mengecek semuanya, mengecek pendapatan dia, berapa kerugian dia, berapa keuntungannya, setiap hari begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, wahallaka min malikin illa ma akalta. Tidak ada harta yang kamu miliki kecuali apa yang kamu makan, kata Rasulullah. Yang tidak kamu makan itu bukan milikmu. Sahammu sekian triliun itu bukan milikmu kecuali yang kamu makan itu milikmu. Yang ketika meninggal dunia, yang kita makan, yang dapat apa yang kita makan tadi. Yang tidak kita makan tadi bukan menjadi milik kita lagi. Jadi tidak ada lain hartamu kecuali apa yang kamu makan. Itulah hartamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu simpan itu, hati-hatilah harta itu, dia akan diambil oleh orang lain dan bisa saja harta itu menggiring kamu masuk ke dalam neraka. Maka kalau dalam satu hari ini kita punya banyak uang triliunan, yang kita makan apa? Belum bungkuh 5.000. Yang kenyang nyoba. Sudah kita beli nasi 5.000 tadi, Pak. Kita beli penganan apa saja 20.000, itulah uang kita, Pak. Kenapa? Itulah yang kita makan. Sudah kita cari, kita makan. Maka Rasulullah mengatakan begini, perut kalian itu cuma segini, kata Rasulullah. Perut kalian kecil, cuma keinginan kalian besar. Artinya apa? Yang masuk ke dalam perut kalian itulah rezeki kalian hari ini.
Sedangkan yang masih di tangan kalian yang belum rezeki kalian lagi, bisa saja milik orang lain. Makanya harta yang banyak kita kumpul itu bisa saja rezeki orang lain. Kenapa? Kita meninggal dunia dalam detik ini nyanyi ke rezeki orang lain. Ada yang dapat 1/3, ada yang 1/8, ada yang 1/4, ada asabah. Bahkan kalau kita tidak punya anak, icok mandum harta kita nyom, diambil semua harta kita oleh ahli-ahli waris kita. Yang menyuhana inang le hana anu dan lain sebagainya, cucu hananya habis icok ligo mandum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, aula bista, ya, jadi tadi itu wahallaka min malika illa ma akalta. Jadi hartamu itu kecuali apa yang kamu makan. Setelah kamu makan fa'afnaita, habis harta itu. Habis. Kita membeli nasi 5.000, habis harta itu sudah habis. Hanali. Sudah kita makan habis. Makanya kalau itu halal akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram. Yang halal saja ditanya oleh Allah min aina malika, dari mana hartamu, dari mana kamu peroleh, dari mana kamu peroleh harta ini, halal atau haram. Yang halal saja dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi yang haram. Maka harta itu sudah tidak ada lagi kagak. Satu. Kemudian yang selanjutnya, aula bista fa ablaita. Ada pakaian yang kamu beli, pakaian mewah, jadi belo baju mewah, belo baju lagak, fa'ablita, makanya itu apa, baju itu akan usang. Dia bilang baju ini mahal sekali, setelah berapa tahun kemudian akan usang dan tidak akan kita pakai lagi. Sudah dua. Kemudian yang ketiga, au tasaddaqta fa'abqaita, atau harta yang kamu sedekahkan itu yang kekal selama-lamanya, yang kekal. Kita masukkan duit ke dalam celeng, Pak. Celeng rumah dapat tahu celeng, Pak. Yang kita masukkan 20.000, ketika kita buka juga 20.000. Duit itu tidak pernah hilang. Ketika kita bersedekah juga sekian 20.000, unggulnya apa dibandingkan dengan umat yang lain? Itu di double. Ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bersedekah sekian, maka akan saya lipat gandakan 7 kali. 7 kali itu menjadi ini 100, menjadi 700 kali. Maka Rasulullah mengatakan ila masya'a, maka tidak terhingga. Itulah bedanya sedekah, bedanya yang kita pakai dan bedanya yang kita konsumsi. Yang lain akan hilang semua, yang tinggal cuma satu. Rasulullah SAW ketika di dalam khutbah beliau, apa kata beliau? Al-mu'min baina makhafataini. Seorang mukmin itu di antara dua ketakutan. Ini kita ngomong mukmin, menyorong kafih hanayo bacut dan yo. Dia tidak takut dosa-dosanya, hanayo berdosa wajib. Dosanya sudah besar sekali tapi enggak nampak lagi. Tapi kalau orang mukmin dosanya walaupun kecil dosanya, jadi bak hidung dosanya kecil tapi nampak besar sekali. Tapi orang kafir ya dan lain. Jadi artinya apa? Dia terus jalankan aktivitas dia apapun yang dilakukan, apakah makan haram dan lain sebagainya. Yang jelas dosa sama dia itu tidak dianggap tertentu, enggak dianggap apa-apa. Kita sekarang ngomong tentang orang mukmin. Orang mukmin itu kata Rasulullah, al-mu'min baina makhafataini. Jadi mereka itu di antara dua ketakutan. Apa ketakutannya? Baina ajalin qad madha. Dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan itu, artinya dia sudah lakukan dulu apa? Dia tidak salat, berbuat baik, berbuat jahat dan lain sebagainya. La yadri ma Allah sani'a fihi. Dia tidak tahu bagaimana akan Allah buat tentang kejahatan dia dulu, bagaimana Allah akan membuat tentang kebaikan dia dulu. Itu mengegap jamun. Dia tidak tahu nyoki pancara ale, urung ka meninggal, urung ka nyolong tali biga pakai pancara. Dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang mukmin. Jadi ketakutan yang pertama dia itu masa lalu dia. Atau masa lalu dia salat dia sedikit, ibadah sedikit tapi maksiatnya banyak. Maka ketakutannya luar biasa. Ini bagaimana saya akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kemudian yang kedua, wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma Allah qadin fihi. Ada sisa-sisa umurnya. Kalau tadi yang sudah lalu, sisa umurnya. Apakah sisanya nanti 1 hari lagi, 2 hari lagi, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari umurnya sekarang? Dia tidak tahu. La yadri ma Allah qadin fihi. Apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia. Ya, inilah yang ditakutkan oleh malaikat Jibril. Ketika suatu hari Jibril ditanya oleh Allah, "Ma yubghika ya Jibril?" Kenapa engkau menangis ya Jibril? Apa kata Jibril?
Saya tahu masa lalu saya ibadah terus ibadah sampai sekarang. Tapi saya tidak tahu masa depan saya, ya Allah. Apakah kehidupan saya sama seperti iblis yang dia dulu ahli ibadah, kemudian setelah itu apa? Dia engkau laknat dan masukkan ke dalam neraka. Lun ya leganya ya Allah. Ya. Makanya Allah berpesan kepada Jibril, makanya kamu patuh dan taat saja kepadaku. Jangan pernah melanggar perintah. Jangan seperti iblis. Ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah nasibnya seperti itu. Jangan juga seperti, walaupun Nabi Adam nanti bertaubat. Nabi Adam dosanya simpel sekali, tapi walaupun simpel, dua hal dicabut oleh Allah. Karamah dicabut, nikmat dicabut oleh Allah. Nikmat apa itu? Nikmat daim. Nikmat daim adalah nikmat yang terus menerus diberikan kepada Nabi Adam selama di dalam surga itu, surga tajribah. Ada 4 nikmat yang diberikan oleh Allah. Keempat nikmat itu dicabut oleh Allah dan tidak diberikan oleh Allah. Kemudian karamah beliau apa? Beliau bisa segala-galanya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah menunggu kapan Nabi Adam bertaubat, tapi tidak pernah dia mengakui dosanya. Sehingga sampai 200 tahun lamanya baru Nabi Adam mengakui dosanya. Gara-gara apa? Diajarkan oleh Jibril bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fataba alaihi. Mulai waktu itu setelah 200 tahun baru saya terima taubatnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan model katanya apa? Menyohana doa taubat walaupun padung tahun umur dia 60 tahun 70 tahun. Hendak kita mau cili Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengakui dosa kita. Maka doa pengakuan dosa itu yang diajarkan dalam Al-Quran itu dua bagaimana? Doa Nabi Adam alaihissalam, kemudian Rabbana innana zalamna anfusana. Ini ada dalam tafsir Baydawi, ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kita minta kepada Allah. Ini doa pengakuan dosa. Lun pembut dosa, lun mupum, lun talah ya Allah. Oleh karena itu nepemaah lun ya Allah. Ini maksudnya. Yang kedua doa Nabi Yunus. Ini yang ada dalam Al-Quran saja. Kita ngomong dalam Al-Quran saja. Nabi Yunus alaihissalam lama berada dalam perut ikan. Akhirnya beliau terpikir untuk mengakui dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang binanci menyona dosa. Kalau enggak kita terus dalam dosa, terus tidak diberikan rahmat oleh Allah, terus dalam kegelapan, terus seperti ini, terus tidak pernah ada jalan keluar, Pak. Tapi susah, selalu mengeluh, Pak. Tidak pernah diberikan jalan keluar oleh Allah. Hendak kejauh jalan keluar. Kenapa tidak diberikan jalan keluar oleh Allah? Karena kita masih berdosa dengan Allah. Karena kalau masih berdosa, jalan keluar tidak ada, hubungan dengan Allah pun tidak ada apa-apa lagi. Yang lagi Nabi Adam alaihissalam. Maka sekali Nabi Adam minta maaf, diberikan jalan keluar. Sekali Nabi Yunus minta maaf, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala takun kasahibil hut." Kamu jangan jadi seperti Yunus. Dia ditelan oleh ikan. Sampai dalam perut ikan dia masih terus seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang nabi banyak. Katanya panen aliful nabi. Menabi lagi yang dipegang Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa dimasukkan dalam kegelapan. Dulumatin thalath. 3 kegelapan. Ini yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Menyokotnya kegelapan dong, mungkin 10 kegelapan ya Pak. 3 kegelapan, Pak. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, Pak. Gelapnya dosa yang sudah dia buat. Maka Nabi Yunus terpikir untuk gimana cara keluar dari perut ikan. Tidak ada lain. Nabi Yunus mengakui dosanya, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menyuji bertetepu arti, Pak. Nyanyi bertetepu arti artinya apa? Terharu katanya, Pak. Dan kita ini mengakui dosa di depan Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Lun zalim ya Allah. Lun pubuknya lun mendalimi diri lun sendiri. Ketika itu dilepaskan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, kalau bukan dia itu mengakui dosanya dan dia minta kepadaku, la labitha fi watnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam 3 kegelapan itu sampai hari kiamat. Pula model katanya apa? Kita berbuat dosa, tidak ada mengaku di depan Allah, tidak minta maaf sama Allah, kita terus berada dalam dosa sampai meninggal dunia. Ya. Ini ketakutan seorang mukmin tadi. Makanya Rasulullah SAW berpesan dalam khutbahnya, kalau kamu takut 2 hal itu, kamu takut masa lalumu dan kamu takut masa depanmu, maka Rasulullah mengatakan,
falyatazawwadil abdu. Seorang hamba hendaklah mempersiapkan dirinya. Ini saja Pak, lain tidak ada cara. Dia mempersiapkan dirinya min nafsihi li nafsihi, mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri. Dia salat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Dia berpuasa untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kan keruh lain Pak. Makanya ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, kebaikan itu sebenarnya bukan untuk kita Pak, untuk orang itu sendiri. Kalau dia tidak mau, berarti dia sudah zalim dan kan bodoh namanya. Diajak kepada kebaikan dia tidak mau. Makanya Rasulullah mengatakan, persiapkanlah dirimu untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah. Bukan persiapkan untuk orang lain. Kamu mengajak anakmu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau anakmu tidak dengar, berarti urusan dia. Ini seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu bani. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Kan'an. Allah menjawab, dia bukan anakmu lagi. Kalau sudah urusannya syirik kepadaku, itu urusan saya ya Nuh. Itu bukan urusanmu lagi. Urusan kamu cuma mengajak anakmu, memperkenalkan kepada anakmu tentang saya, memperkenalkan ibadah sama anakmu. Kalau dia tidak mau mendengar, nanti dia nggak bisa menuntut kamu juga, kata Allah. Nggak bisa dia tuntut kamu. Jadi makanya kamu cuma dakwah saja. Ketika dia tidak mau mendengar, dia urusan saya. Wa min dunyahu li akhiratihi. Ya. Jadi dunia itu untuk akhirat. Apa maksud dunia untuk akhirat? Di dalam sebuah catatan saya buat apa namanya? Istilahnya catatan-catatannya. Jadi ada, sudah saya ini juga dipublish. Itu judulnya apa? Mengakhiratkan dunia. Ya. Makna mengakhiratkan dunia. Kita ini but dunia, tetapi supaya dapat pahala akhirat, maka kita akhiratkan dunia ini. Fasilitas yang diberikan oleh Allah gunakan untuk beribadah. Nya kamu temenya namanya. Apa diberikan fasilitas oleh Allah? Kendaraan diberikan, semua diberikan. Pergilah untuk beribadah. Nyawa teh ujun aja, dan yang bekah aja. Pada motor cukup jaya rumah hebat. Ujun. Bekah nak beli motor, basah motor ni. Jadi artinya apa? Gunakan fasilitas itu, dunia itu fasilitas dunia untuk akhiratmu. Gunakan semuanya apa yang ada dunia ini untuk menuju akhiratmu. Kantormu untuk akhiratmu, jualanmu untuk akhiratmu. Maka bagaimana caranya? Kita jualan tidak mengurangi timbangan, ya maknya ke akhirat ya mak. Karena but akhirat. Kita pergi ke sawah hana ta cok igop mak. Nyotaplah hatung ta cok igop. Dari situ saja sudah ambil yang haram. Ketika itu yang haram sedikit, maka haram semua haram. Haram itu ibarat begini. Kita ambil air bersih semua, kita ambil apa namanya pewarna sedikit. Ketika perwarna sedikit, kita satu ini tidak bisa gunakan lagi Pak. Habis hancur dulu Pak. Yang haram begitu juga. Ketika ada yang haram sedikit, tubuh ini tidak ini berfaedah lagi. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya di dalam tubuh ini ada setitik yang haram saja, maka fannaru aula bihi. Neraka lebih cocok untuk dia. Bagaimana cara menghilangkannya? Taubat dulu dan minta maaf kepada Allah, dan tidak akan mengulanginya lagi. Wa min hayatihi li mautihi. Jadi kehidupan dia itu sudah dia persiapkan untuk mati. Artinya dia yakin kalau hidup tidak seperti ini terus. Hidup itu akan mati. Nah ada urung panjang jumuna 200 tahun hana ya Pak. Enggak ada ya Pak. Paling umur dia 120 tahun ke hanali. Itu tidak dipungkiri oleh semua manusia. Tanya sama orang kafir yang tidak beribadah, cerita yang bawanya. Apakah seorang itu akan kekal selama-lamanya? Dia menjawab tidak. Itu pun rawanya Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu tahu kamu akan mati, persiapkanlah hidupmu untuk matimu. Dan kamu tahu kehidupan itu untuk mati. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Bagaimana menciptakan mati? Apakah mati itu hidup? Sehingga Allah ciptakan mati itu. Rupanya di ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Apa maksudnya? Diciptakan manusia di dunia ini untuk mati. Ya, tidak ada manusia diciptakan untuk hidup. Tidak ada. Kalau ada manusia diciptakan untuk hidup, maka Qarun masih ada sampai sekarang. Maka Fir'aun masih ada sampai sekarang. Kenapa? Mereka diciptakan untuk hidup. Inilah yang ditafsirkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Maksudnya apa? Menciptakan manusia untuk mati. Ya. Maka katanya kecipta oleh Allah, kepa kecipta untuk mati. Orang lain apakah hendak keciptakan katanya? Karena hendak mati dan dia tidak punya tubuh dan tidak punya roh. Maka diciptakan kita ini ada tubuh dan ada roh untuk apa? Untuk diambil kembali, untuk mati.
Jadi diciptakan bukan untuk abadi, tidak untuk mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah mematikan kita? Untuk bisa menghidupkan di padang mahsyar. Maka nggak ada orang yang hidup di padang mahsyar kalau dia tidak mati sebelumnya. Hana ya Pak ya. Kenapa? Karena mati itu ibarat sudah berpisah antara tubuh dan roh. Maka tidak ada roh yang bisa bangkit di padang mahsyar tanpa media tubuh, nggak ada. Maka orang yang tidak punya media tubuh, dia tidak akan bangkit di padang mahsyar. Makanya kenapa roh itu dia mencari janin dia. Mana janin saya? Walaupun dia hidup cuma 1 detik saja. Maka kadang-kadang kita ini bayi dalam kandungan itu hidup 1 detik, hidup 5 menit saja, hidup 10 menit, hidup beberapa menit, hidup 1 jam saja. Setelah itu dia meninggal dunia. Roh senang sekali kalau dia sudah dapat medianya untuk bisa dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Maka ketika itu roh, ketika itu dia hidup sebentar dengan tubuhnya, ketika itu dia mati kembali. Inilah yang Allah katakan, dihidupkan sebentar, 1 detik saja, 1 menit saja, 1 jam saja. Untuk apa? Untuk bisa nanti dihidupkan kembali nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa min syababihi li haramihi, maka pergunakanlah waktu muda. Nyuruh kedua nali pergunakan waktu muda, nikmati saja apa yang sudah ada ya Pak. Tapi kalau yang muda-muda, manfaatkanlah waktu muda itu untuk waktu tua. Makanya ada keunggulannya. Apa keunggulan memanfaatkan waktu muda menunggu waktu tua? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Seorang yang memanfaatkan waktu muda dia untuk beribadah, dia ibadah, ketika waktu tua, pahala dia waktu tua itu sama seperti dia masa muda. Walaupun dia waktu tua tak sanggup lagi, tahajud cuma pada 2 rakaat, kita tahajud. Awal 30 rakaat, 20 rakaat, kepada tahajud. Tapi ketika waktu muda, waktu tua tak sanggup lagi dia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal saleh ketika dia masa muda, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya akan terus mengalir sama seperti waktu dia masa muda. Ketika sudah tua, nyan gejak masjid pi katutah kahep baca Quran pi tabuh tiuro tabuh ayat baca tabuh ayat. Tapi waktu masa muda 1 juz. Bacaan beliau ketika tua 1 ayat sama seperti kata Allah, seperti beliau baca Al-Quran 1 juz ketika masa muda. Maka inilah manfaat masa muda itu. Apabila bagus kita manfaatkan, maka masa tua kita itu akan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti bisa melihat dalam tafsir Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa inna dunya khuliqat lakum. Memang dunia ini diciptakan untuk kalian, kata Rasulullah. Dunia diciptakan untuk kalian. Makanya di dalam surah Ar-Rahman, wal arda wada'aha lil anam, bumi ini untuk manusia, bebas dia mau buat apa, kata Allah. Bumi ini saya ciptakan manusia, kamu mau apa, kamu, kata Allah. Kamu mau hasilnya ambil semuanya, tidak akan saya minta apa-apa, kata Allah. Kamu mau ini, ambil semua di dunia itu, lil anam. Bahkan dalam satu tafsir mengatakan anam itu apa? Khusus manusia saja. Walaupun dalam tafsir lain dikatakan anam itu siapa? Manusia dan jin. Kenapa jin? Karena jin juga ada hukum taklifi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kalian diciptakan untuk akhirat. Ya, nampak. Kenapa akhirat? Ada suatu hal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka. Ya, nampak. Gedanya dunia diciptakan untuk manusia. Betul ya Pak. Ini dunia untuk kalian. Tetapi masanya ada tenggang masanya, Pak. Masa. Makanya dikatakan di situ mata'ul hurur. Mata itu apa? Ya dulu ala at-takhlili zaman. Kata Ibnu Abbas, Pak. Kata Imam Ibnu Al-Baitawi juga demikian. Kenapa dunia dikatakan mata? Karena dia waktunya sedikit sekali, Pak. Sedikit sekali, nikmatnya sedikit. Makanya dunia yang nikmat sedikit itu diciptakan untuk manusia. Makanya kenikmatan alam kandungan itu diciptakan untuk janin itu, cuma masanya terbatas, 6 bulan, 9 bulan. Ketika lahir ke dunia, maka nikmat di dalam kandungan tidak ada lagi. Hanalim, nikmatnya terbatas. Nikmat dunia juga terbatas. Terbatas bagaimana? Terbatas sesuai dengan umur manusia. Kalau ada umur 1 hari 2 hari, berarti nikmat cuma 1 hari 2 hari. Umur 60 tahun, nikmat sudah 60 tahun. 80 tahun berarti 80 tahun. Setelah itu nggak ada lagi. Hanam dimilih nikmat. Inilah yang dimasukkan dunia untukmu, tetapi terbatas, kata Allah. Sudah.
Alam barzah untukmu juga, tapi terbatas, kata Allah. Terbatasnya kapan? Ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka semua nikmat-nikmat akhirat alam barzah itu tidak ada lagi, habis menunggu. Makanya sebagian yang mereka hidup dengan nikmat di dalam kubur dia, nikmat di alam barzah, ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata mereka? Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hai tu apa bedah katanya? Sedang enak-enak kita nikmat di dalam alam barzah, kita buat ini, kita buat itu, kita ke taman-taman surga, tapi tiba-tiba kok ada alam seperti ini. Makanya hari kebangkitan itu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Bahkan diberikan gambaran oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, la tara fiha iwaja wala amta. Jadi apa tafsiran beliau? Jadi di padang mahsyar itu tidak ada jalan berkelok-kelok, lempang mendung, tidak ada gunung dan tidak ada lembah, lempang semuanya. Dalam tafsir Al-Baydawi, fiddatun baida, padang mahsyar itu ibarat apa? Ibarat fiddah. Fiddah itu perak yang warnanya putih semuanya. Maka kita berdiri di tempat yang putih semuanya, ya, maka mendung dulunya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan wa antum khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena apa? Dunia sebentar saja, dan bukan untuk alam barzah. Alam barzah sebentar saja, dan bukan untuk hari kebangkitan itu sebentar saja. Walaupun satu hari itu 50.000 tahun lamanya, tetapi kalian diciptakan, kata Allah, untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka. Makanya Allah mengatakan wala yarda li ibadihil kufr. Saya tidak ridha, kata Allah. Lun hana ridha, lun hana senang kalau hamba lun itu dia kufur dan masuk ke neraka. Saya tidak senang. Saya maunya apa? Dia itu saya ridai dan dia masuk ke dalam surga. Itu yang saya inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Rasulullah pada akhirnya mengatakan begini, walladzi nafsi biyadi. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, ma ba'dal mauti min mustaqtabin. Setelah kematian tidak ada lagi kesusahan. Hana tu tahlilnya. Nyo dunia tu tah. Nyo dunia tu tah na utang, na nyohi, cicilan je nya, Pak. Menyekolahkan anak, pendidikan anak, cicilan rumah, bayunyo, tagihannya, ketika meninggal hanalenya, Pak. Hanale tahajud, hanale ibadah, hanale puasa, hanale mandu, hanale, Pak. Yang gede yo bengah-bengah subuh-subuh tajak masjidnya hanale, kata Rasulullah, nak ada lagi itu. Itu waktu istirahat. Maka kan ironi sekali, Pak. Artinya apa? Ketika kita di dunia ini lalai genyok, tidak ada persiapan apa-apa untuk menuju tempat istirahat kita. Kan ada apa-apa. Artinya apa? Sekarang persiapkan terus ibadah terus, apapun yang kita lakukan, tidak ada waktu istirahat. Hanya istirahat. Tidak ada istirahat dalam beribadah. Semua aktivitas itu ibadah. Kita ngomong saja ibadah. Artinya apa? Dalam seharian kita benar ibadah mendum. Pegah haba yang get-get, kalian yang get-get, kemudian berbuat yang baik-baik, ambil yang baik-baik, baik dalimi go. Makanya mudah baik. Jalankan saja perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma sebentar saja kita di sini. Kalau tidak percaya, kata Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, coba lihat ya Muhammad, saya tidak menciptakan orang sebelum kamu itu kekal. Coba lihat, ada yang kekal? Ada orang hebat sekarang hebat kembali? Tidak ada ya Muhammad, tinggal sejarah semuanya. Kita kalau hebat tahun ini, kita akan menjadi sejarah bagi anak-anak kita 100 tahun akan datang. Tertutun akan datangin, hai bapaknya jemu kayak ada jamun, hanale urungi now, hanale. Oh mobil dia hebat sekali, harganya miliaran, jamun, sudah jadi sejarah. Kalau tahun ini kita membanggakan diri, lo hebat kan, mobil saya 2 miliar. Tapi setelah 100 tahun kemudian, anak cucu itu melihat, paknya moto jamun ni kalian, Pak. Moto antinya nih, Pak. Hana jihli, hanya ngeli. Saya enggak ada ini lagi, enggak ada bangga lagi. Rumahnya, rumah jamun. Artinya menjadi sejarah. Wala ba'da dunya andarin illa jannah awinnar. Tidak ada setelah dunia ini 2 pilihan. Ini kata Rasulullah, 2 pilihan, surga atau neraka, enggak ada lain. Makanya untuk mencapai surga neraka kayaknya capek-capek dulu sekarang. Setelah meninggalnya baru santai deh. Enggak ada santai di sini. Hana santai, tadi umma saya santai sudah, nah ada santai di sini. Ini terbatas. Kehidupan itu terbatas. Kita kalau tahu umur kita 60 tahun, maka kita sudah buat strategi sedemikian rupa. Umur kita kalau tahu 80 tahun meninggal dunia, kita sudah buat strategi sedemikian rupa. Tapi kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Bisa saja nanti habis tahunya kamu meninggal berjalan. Hana ada punya, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan persiapkanlah. Tidak ada kecuali kalau tidak surga neraka itu saja. Ya, Pak. Oh dunia mengadat itu terbatas, Pak. Dunia terbatas, Pak. Coba lihat orang tuamu ada dari sekarang.
Dulu kan ada, sekarang ada lagi. Artinya apa? Orang tua kamu menikmati dunia juga terbatas. Umur 80 tahun sudah meninggal dunia. Ibumu meninggal juga, dunia ini terbatas kata Allah. Beliau punya perusahaan itu terbatas. Beliau punya saham itu terbatas. Setelah meninggal putus saham-saham menubuh, tidak ada apa-apa lagi. Maka Rasulullah berpesan, kamu bersusah payahlah sekarang kata Rasulullah SAW. Setelah meninggal hana tutah lepai, hana tahajud le, hana bayi utang, hana lain sebagainya. Tapi kalau kita masih berutang, ya namanya. Kita berutang itu masih terikat namanya. Kalau kita masih berurusan dengan hamba itu masih terikat. Maka hidup ini simpel sekali. Selesaikan masalah dengan masyarakat dulu. Pun masalah kena, nak utang terletak kaji utang. Pun masalah lomnya. Kedai tak kengkeng gak nyata lagi maaf. Apa masalah lagi Pak? Kita punya masalah dengan beliau, kita minta maaf dan lain sebagainya. Nyan meninggal dalam detinya aman gak nyan Pak? Beres dengan Allah, beres dengan masyarakat. Ya nih Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Isa, ini kata Nabi Isa. Setiap ucapan Nabi Isa itu sebahagiannya termaktub dan tertulis dalam Injil, tertulis dalam Injil. Karena Nabi Isa itu ketika beliau berdakwah, mengajak kaum Hawariyun, mengajak Bani Israel, mengajak Yahudi, mengajak Nasrani, itu tidak terlepas dari yang sudah digariskan oleh Injil. Keluar dari itu tidak. Ya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? La yastaqimu hubbud dunya wal akhirah fi mu'min. Jadi tidak ada hubbud dunia dan akhirat itu tidak akan ketemu, tidak akan ketemu dia. Nanti kalau ada yang ngomong begini, ya kemarin itu pertemuan yang lalu kita sudah membahas, Imam Al-Ghazali mengatakan la yumkin ayatajamma baina hubbaini. Tidak mungkin ada dua cinta dalam hati ini, cinta dunia dan cinta akhirat, tidak mungkin. Ini kata Imam Ghazali. Kalau kita tidak percaya juga, wah nak tipu ya pegah dari Imam Ghazali. Ini Nabi Isa alaihissalam. Setiap perkataan Nabi Isa itu tidak keluar dari jalur-jalur yang digariskan oleh Injil. Beliau mengatakan tidak bisa ketemu antara cinta dunia dan akhirat dalam satu hati, tidak bisa. Ya. Apakah lu cinta tak ke dunia, lu cinta tak ke kedai lu? Saya cinta sekali jabatan saya cinta sekali kepada saham saya cinta sekali kepada mobil saya, kepada rumah saya, dan saya juga cinta sekali kepada Allah Subhanahu. Itu bohong, tak mungkin, tak mungkin. Seorang kalau sudah cinta sama kedai, nyahna cinta dia akhirat. Ketika azan Allah Akbar, beliau lebih cinta kepada kedainya. Allah Akbar, beliau lebih cinta kepada mobilnya. Ketika azan Allah Akbar, beliau lebih cinta kepada jabatannya. Nyonya lujak temayang habis jabatan celikong. Nyonya lujak temayang, ada hal-hal penting yang tidak terselesaikan gara-gara salat itu. Kayak petanah temayang. Maknanya apa? Kalau dia sudah cinta dunia, dia hendak berharap cinta akhiratnya, Pak. Dia akan benci kepada akhirat. Ketika sedang rapat azan, beliau membahas proyek. Kapalo katan dalam legaunya. Yang pada sedang bahas proyek yang bercudungnya. Bagi bantai temayang, bebek temayang le bercudungnya. Ya, bercudung. Ya. Sedikit lagi ini tiba rukuk tu ibu hamba. Rukuk panjang dah ibu le tiba rukuk tu. Aji berapat 2 jam tu ya. Dia pegang tiba rukuk tu kan kira-kira 5 minit tu. Ada yang 5 minit tu gok kali temayang kali benda dan tetap je rapat ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Isa mengatakan tidak mungkin. Sebagaimana kata Nabi Isa, kama la yastaqimul ma'u wan naru fi ina'in wahid. Sebagaimana tidak mungkin menyatu api dan air dalam satu bejana, tidak mungkin. Ada api di situ, ada air di situ, tidak mungkin. Air sendiri, api sendiri. Dunia sendiri, akhirat sendiri. Bagaimana cara kita memanage saja, itu saja. Kalau kita pikir akhirat, maka kita hidup di dunia. Kita pikir dunia, kita nanti diciptakan untuk akhirat. Bagaimana caranya? Gunakanlah sistem yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadikanlah dunia itu fasilitas menuju akhirat. Pergunakanlah dunia fasilitas menuju akhirat. Ya. Artinya seperti sebuah kapal ya. Anta ja'alad dunya safinatun. Kamu jadikan dunia itu, kata Imam Ibnu Katsir, sebagai safinah. Safinah itu kapal menuju akhirat. Kita akan jembatan sudah roboh, jembatan tidak ada lagi. Jadi di sungai itu yang ingin menyeberang ke sana tidak bisa, tidak ada cara lain. Kalau melanggupi hanya uci, maka gunakanlah fasilitas kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Fasilitas ini gunanya untuk apa? Supaya kita sampai ke tujuan saja. Ketika sudah sampai ke tujuan, kita tidak butuh lagi kapal ini. Ketika kita memanfaatkan harta kita memanfaatkan tubuh kita berikan ilmu pada orang lain, kita ajarkan anak kita ajarkan istri kita pergi ke kantor, kita tidak teken macam-macam. Itu fasilitas untuk menuju akhirat.
Ketika kita sudah meninggal, jabatannya hana perlele, mandu hana perlele, ya. Ketika kita sampai ke tujuan kita menggunakan kapal tak perlu lagi, kamu sudah cukup di situ saja. Tujuan saya sudah sampai. Ya, Pak. Hana perlele kapal dapat aja udah hana perlele. Kapal menjemput lagi orang lain. Siapa yang mau? Ada sebagian yang tidak mau. Ipegah apa? Kamu melangu mentah, habis melangu ngop ni apa? Ngop lampu nanti. Arti ngop ini apa? Dia sudah lalai di situ, Pak. Tujuan hana truk, hana fikir tujuan ni. Kalau lain kayak melangu kena kalau ingkut lagak ada mandum lagak adanya. Sebagian mereka tahu tujuan mereka itu ke pulau satu lagi. Maka ketika naik perahu mereka turun di situ. Ya. Kemudian perahu balik lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Waruya ada dalam sebuah riwayat. Anna Jibril alaihi salam qala li Nuhin. Malaikat Jibril berdialog dengan Nabi Nuh alaihi salam. Memang umur manusia yang paling ini di dunia Nabi Nuh, tidak ada lain lebih dari Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam satu riwayat dikatakan 950 tahun umurnya. Tapi riwayat ini ditolak oleh riwayat lain. Ada yang mengatakan 950 tahun itu alfa sanatin illa khamsina, 1000 kurang 50 tahun, 950 itu dakwah beliau. Tetapi umurnya sebelum beliau diangkat menjadi rasul itu, waktu diangkat menjadi rasul umur beliau 350 tahun. Ketika itu baru ditambah 950 tahun, maka umur beliau 1300 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 1250 tahun lamanya. Ini yang umur paling tinggi. Malaikat Jibril berdialog dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ma ya atwalal anbiya umran, kaifa wajadta dunya? Wahai nabi yang paling panjang umurnya. Enggak ada yang paling panjang kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang kamu dapatkan terhadap dunia ini? Bagaimana kamu dapatkan dunia ini? Umur kamu panjang sekali, bagaimana dunia ini? Apa jawab Nabi Nuh? Faqala kadarin laha babani. Dunia itu ibarat rumah, kata beliau. Ibarat rumah laha babani, dia punya dua pintu, pintu depan, pintu belakang. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. Maksudnya apa? Saya tidak ada, ketika masuk tidak ada bawa apa-apa, keluar tidak bawa apa. Artinya apa? Dunia itu tidak ada apa-apanya. Makanya sebagian orang itu kesangkut di dalamnya, Pak, dalam rumah, Pak. Lalai dia hidup tujuannya untuk tepi dulu alam, nak tahu ni, Pak. Ya. Kalau kita naumu padung ton sini, 40 ton, naumu 50 ton, naumu 60 ton, yang kontrol dengan dunia, Pak. Sudah punya saham ini, punya itu, punya hebat sekali. Ketika kita tanya, kamu apa yang kamu dapat pada dunia ini? Oh, cukup jaya, jabatan dulu tangga. Tanah saya semua punya saya. Habis mau mati dia. Habis mati ada meninggal, hilang semua punya dia. Bukan punya kamu lagi. Yang punya kamu yang kamu makan, yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekah itu punya kamu. Cuma bedanya apa? Dua hilang, satu akan kekal. Ya, kata Rasulullah. Dua itu akan hilang. Kita kan selalu pakai baju, ganti baju lagi. Sudah berapa bulan ganti lagi baju, ganti lagi. Baju yang tadi buka tatipah, bahkan tabah hendak pakai lagi. Sepatu begitu juga. Kita pakai, tak pakai lagi. Makanan begitu juga. Lezat cuma sebentar saja. Makanya kenapa malaikat itu tidak makan dan tidak minum? Dikatakan di dalam Syarhul Kabir, Arba'in Nawawi, li'anna laisa lahu ajwaf. Dia tidak punya ini kerongkongan. Maka dia tidak makan dan minum. Artinya apa? Kenikmatan itu, makanan itu cuma di kerongkongan saja. Kita makan makanan enak, harganya ratusan juta, Pak. Tapi piring ratusan juta dapat jodoh mangat dapat. Di mana enaknya? Cuma di sini saja, Pak. Ketika masuk dalam perut tidak enak lagi, sama ya seperti biasa. Apakah jadi penyakit atau jadi bukan penyakit? Itu saja. Nikmatnya cuma sebentar saja. Dunia juga seperti itu. Artinya apa? Kenikmatan dia sebentar saja, padahal tujuannya masih jauh. Kenikmatan sebentar saja. Kita rasai air apa namanya? Wanyo mangat hainya, Pak. Enak cuma di sini saja. Ya, setelah itu tidak ada lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit lagi ya, kita baca sedikit lagi. Jadi Rasulullah SAW dari Hasan ini, apa namanya? Kharaja Rasulullah SAW dzata yaumin. Jadi Rasulullah keluar kepada sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Hal minkum mayyurid ayyudhiballahu anhu al-umyu wa ja'alahu basir. Kalian mau enggak dihilangkan buta kalian, kemudian kalian bisa melihat kembali oleh Allah? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, kami ingin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ala innahu man raghiba fid dunya wa tala amaluhu fiha a'mallahu qalbahu. Kalau ada orang yang cinta sekali kepada dunia,
dia cinta dunia, angan-angan ini, entah macam-macam angan-angan, Pak, maka hatinya sudah dibutakan oleh Allah. Yang kena masuk buta, Pak. Kan buta mata, tapi buta hati. Hati buta hati, Bu. Hati dia nak main lagi, Pak. Yang main itu cuma kepalanya saja. Saya sudah senang ini, masa depan saya begini, ini saya begini, sudah. Wa man zahada fi dunia, barang siapa yang berzuhud terhadap dunia, zuhud kita jangan salah juga. Nanti mungkin akan kita ini kan konsep zuhud itu bagaimana. Barang siapa yang berzuhud terhadap dunia, wa qasara fiha amaluhu, dan sedikit angan-angan dia sedikit terhadap dunia ini. Mau angan-angan apa kita sama dunia ukurnya, Pak? Dan tujuan akhir bukan dunia. Masa umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun fasilitas diberikan oleh Allah, angan-angan kita tinggi sekali. Kalau mau angan-angan kata Rasulullah, siapkan hidup setelah mati. Itulah angan-angan yang bagus. Bagaimana siap hidup mati? Perbaiki salat kita, perbaiki puasa kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki wudu kita, perbaiki sedekah kita, apakah ria atau tidak. Perbaiki semuanya, perbaiki ibadah dan lain sebagainya, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan masyarakat. Itu saja, Pak. Kalau seandainya orang itu dia ingin angan-angan yang jauh, angan-angan ketika dia nanti mati, dia istirahat enak, kemudian dibangkitkan dan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Barang siapa yang berzuhud dan menyedikitkan angan-angannya, kata Rasulullah SAW, a'tahullahu ilman bighairi ta'allum, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepada dia tanpa perlu belajar lagi. Apakah Rasulullah bohong dengan kata-kata ini? Mana mungkin. Apa maksud zuhud, Pak? Zuhud kita ini saja, zuhud pengertian awam ya, pengertian kita yang nyawa, Pak. Menyo pengertian ruh hebatnya ke lagi ada pegang. Zuhud itu menjadikan dunia di tangan dan akhirat di hati, Pak. Itu saja. Nyanyian zuhud, Pak. Artinya apa? Kalau jabatan hilang, biarin hilang, ditinggoh mitalain, pututah demam, Pak. Menyoronyo rugo kedanya oronyo tinggoh usaha nom, nyan, Pak. Tapi baik sampai rugo hati, Pak, nyan. Baik sampai anak kemaya. Maka jadikan dunia di tangan, Pak. Orangnya hilang duit kita, cari lagi, apa susahnya, Pak? Apa susahnya? Oh, kendaraan hilang, beli lagi, cari lagi, apa susahnya, Pak? Karena ada dunia menumpak, dunia di tangan, tapi akhirat jadikan di hati. Maka ketika ada apa-apa, maksudnya hati ini kan nggak bisa dilepas. Hanya hilang mati, Pak. Ya. Lagi temayang, hanya dengar temayang. Sekarang kita jangan jadikan akhirat itu di tangan. Sebagian menjadikan akhirat di tangan. Hana temayang, hana pupu, dia lagi maaf ba Allahnya sebagian, Pak. Tak temecu, hana pupu, demecu, dia lagi maaf. Sebelum laki mah kamu meninggal, Pak. Ya, kamu nikah kamu ya, Pak. Jadi makanya jangan jadikan akhirat di tangan, Pak, tapi akhirat di dunia, di hati, Pak. Artinya kita khawatir kalau itu hilang. Sudah. Ini ada satu hadis lagi, Pak. Kira-kira 2 menit lagi ya. Nah, ini biar lengkap ya. Rasulullah SAW mengatakan begini. Sebagian manusia itu dia takut fakir, Ya Rasulullah, lun fakir bagi bandung kathir bagi di dunia ini, saya tak ada jabatan, tak ada apa-apa, ya, Pak. Mereka itu semua punya, mereka fasilitas semua punya. Apa kata Rasulullah? Ini hadis Rasulullah ini. Fa wallahi, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, mal fakru akhsha alaikum, saya tidak takut kalian fakir, hanaya lun. Saya tidak takut kalian tidak dapat apa-apa di dunia ini, tidak takut saya, kata Rasulullah. Tidak takut saya. Yang saya takutkan apa, kata Rasulullah? Walakinni akhsha alaikum an tabsuta alaikum dunia. Saya takut fasilitas dunia semua diberikan ke kalian. Itu yang saya takutkan. Semua ada sama kalian. Ya, itu yang saya takutkan. Saya kalau fakir kalian saya tidak takut, kata Rasulullah. Saya bisa jamin kalian tidak takut saya, kata Rasulullah. Tetapi yang saya takutkan, kata Rasulullah SAW, kalian itu dapat semua fasilitas dunia, kata Rasulullah SAW. Kama basatat ala man kana qablakum. Sebagaimana fasilitas ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Diberikan semuanya. Karun dijo, mandum kijo. Fatanafasuha, mereka berlomba-lomba jabatannya, berlomba-lomba hartanya, berlomba-lomba semua berlomba-lombanya. Fatana kama tanafasuha, sebagaimana kamu sekarang berlomba-lomba juga untuk itu. Makanya tidak perlu heran, gara-gara harta seorang anak membunuh ayah kandung sendiri, ayah kandung ipoh. Seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri. Itu pujinya yang melahirkan dia, itu toleh, Pak, ya. Ini yang ditakutkan Rasulullah. Seorang ayah juga membunuh anak kandungnya sendiri demi hartanya. Seorang adik abang ribut gara-gara apa? Harta, Pak, gara-gara harta. Padahal dulu mereka adik kandung, abang kandung ini, Pak. Tapi gara-gara harta ribut, gara-gara tanah sejengkal mentang but dunianya, maka ribut mereka, maka saling membunuh satu sama lainnya. Ini yang saya takutkan, kata Rasulullah. Mereka orang-orang dulu itu fatanafasuha, mereka berlomba-lomba. Kalian juga berlomba-lomba. Ya, kata Rasulullah. Fatuhlikukum kama uhlikahum.
Jadi kalian itu akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana Allah menghancurkan juga orang-orang terdahulu. Jadi artinya apa? Tajih jihad. Artinya apa yang ada saja. Menyonat aku nyambut. Anak aku nyambut. Karena memang dunia diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat. Manusia akhirat. Itu nikmat itu sedikit sekali. Saya rasa cukup sekian saja. Ini hadis yang barusan saya baca ini adalah hadis muttafaqun alaihi. Arti muttafaqun alaihi, kita jumpai hadis ini dalam hadis Imam Al-Bukhari. Kita ketemukan juga dalam hadis Muslim. Dan hadis ini tidak asing hadis ini. Artinya nanti bukan hadis gharib, bukan hadis munqati, bukan hadis mudallas, tetapi hadis marfu, hadis sahih lagi, Pak. Tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi artinya apa? Setiap yang datang ke kita, jabatan atau apa saja, itu jangan berarti Allah kata yang tak gelun, kata yang banyak. Sedang diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu tidak dapat apa-apa hari ini, rezeki hana tapi hana, itu bukan berarti Allah benci, Pak. Tidak. Allah sedang menguji kita. Apakah kita sabar atau gundah? Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.